Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman kabarnya hari ini, Kak? Alhamdulillah sehat. Ada yang lagi sakit? Sakit hati? Kanker. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sedikit lebih ekstrim ya. Kenapa? Karena saya akan sedikit membenturkan antara regulasi agama dan kebijakan yang sebenarnya sekarang ada di dalam ruang lingkup kita sehari-hari. Sebelum bisa berbicara dan kata mengalir dalam makna mengalir dalam kata, mari kita teduhkan hati menikmati indahnya alam semesta. Atas izinnya lah kita masih diberi kesempatan untuk bersua dalam keadaan sehat dan hati yang lapang. Tidak kata yang pantas didahulukan selain rasa syukur atas segala limpahan kenikmatan. Berkat perjuangan beliau kita terselamatkan dari bahtera kegelapan. Beliau juga berhasil ekspansi mereformasikan pelannya kehidupan jahiliyah menuju tatanan yang sistematis bercatatkan Al-Quran dan Al-Sunnah. Yakni Habibana wa Syafi'ana wa Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman udah pada kenal belum sama saya? Belum melihat IG? Belum. Saya nih, selebgram. Udah tahu ya? Enggak. Oke. Berarti Bapak kurang terkenal. Saya jangan konten Saya yang nggak terkenal atau kalian yang kurang update? Komen sih. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang poligami. Teman-teman tahu apa arti poligami? Ini Kawin lagi. Suami yang punya banyak istri. Suami yang punya banyak istri, terus itu tuh sebagai cowok apa poligami? Ya itu doang sih penjelasannya doang. Sama gitu. Setiap seseorang melakukan poligami itu mereka pasti berpatokannya pada Nabi. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Nabi melakukan poligami? Iya. Poligami nggak? Poligami, oke. Apakah itu berarti poligami adalah sunnah yang harus diteladani? Enggak juga. Belum tentu, apa ya juga? Enggak juga. Kan sunnah gitu. Apa arti sunnah? Sesuatu yang apabila dilakukan dapat pahala, apabila ditinggalkan tidak berdosa. Dosa. Berarti kalau misalkan seseorang melakukan poligami boleh? Boleh. Tapi tidak wajib. tidak wajib. Oke. Di ruang lingkup publik, poligami sering dipromosikan dengan satu kalimat sederhana, yang penting adil dan mampu. Benar nggak teman-teman? Tuh, saya sering dengar. Sering dengar kan? Biasanya orang-orang yang melakukan poligami itu orang-orang yang memiliki harta yang cukup ya. Karena mereka merasa mampu untuk memiliki istri lebih dari satu. Seolah-olah persoalannya sederhana, kemampuan finansial dan pembagian jadwal gitu. Padahal realitanya jauh lebih kompleks gitu. Kenapa? Karena poligami itu sering menimbulkan dampak psikis pada keluarga, pada anak gitu. Siapa sih yang nggak mau mempunyai keluarga yang lengkap tanpa orang ketiga? Gitu. Pasti kan semua orang menginginkan keluarga yang harmonis gitu kan? Nah, maka dari itu finansial dan kemampuan untuk mengatur jadwal itu bukan patokan kita melakukan poligami. Kenapa? Karena ada dampak-dampak yang mungkin itu tuh bisa dirasakan oleh anggota keluarga kita, entah itu anak dan istri. Coba saya mau nanya dulu, kalian sebagai perempuan gimana kalau misalkan suami melakukan poligami, boleh nggak kira-kira? Wah, saya sangat tidak mau. Kenapa? Karena saya tidak mau terbagi dan membagi. Betul. Tidak mau terbagi dan kalau misalkan peristiwanya teman-teman nikah nih sama cowok tapi nggak punya keturunan sampai kapanpun, misalkan ini ya. Nah terus misalkan suami merekomendasikan gimana kalau misalkan saya nikah lagi untuk memperbaiki keturunan gitu, siapa tahu nanti kamu juga bisa ikut-ikutan hamil gitu. Gimana kalau misalnya gitu? Kalau saya mah tidak mau sih Pak, saya malah lebih baik cerai aja daripada poligami. Kalau persoalan untuk keturunan ya, sekarang kan ada bayi tabung gitu. Kalau misalnya itu terlalu gede budgetnya kan bisa ada adopsi gitu. Malah dengan adanya adopsi menurut saya itu membantu orang yang sekiranya membutuhkan perhatian, pertolongan, baik psikis, mental, finansial. Oke, berarti kalian mewakili para wanita di sana tidak setuju dengan adanya poligami? Saya tidak setuju. Tidak setuju. Oke. Kalau misalkan cowok itu tuh setuju nggak poligami? Nah,
boleh aja. Boleh aja, yang penting Yang penting bisa mencukupi. berarti berbeda pendapat ya. Oke, coba next lagi. Nah, poligami itu tidak lepas dengan sejarah dulu, di mana poligami itu tidak lahir dari hasrat pribadi, melainkan dari tanggung jawab sosial. Jadi poligami dulu itu tidak berawal dari hawa nafsu. Misalkan teman-teman melihat di IG ada cewek cantik, misalkan cowoknya, terus kalau misalkan dulu jadi istri mantep nih gitu tuh. Ternyata dalam sejarah itu tidak seperti itu peristiwanya, melainkan setelah wafatnya Khadijah, Nabi itu hidup dalam situasi sosial yang keras. Banyak laki-laki yang gugur di medan perang, para janda kehilangan pelindung. Nah, jadi sebenarnya kenapa Nabi melakukan poligami? Karena keadaan Mekah saat itu kan masih dalam kehidupan jahiliyah, masih bodoh, di mana orang-orang itu saling bunuh, cewek kemudian diperkaos, terus dilecehkan, tidak ada harganya. Bahkan ketika cewek itu lahir, itu tuh langsung dibunuh gitu tuh. Apaan sih cewek gitu, beban gitu, gak ada manfaatnya. Nah, melihat kondisi seperti ini, Nabi diperintahkan oleh Allah itu untuk melakukan misi penyelamatan. Misi penyelamatannya dengan cara apa? Dengan cara menikahi orang-orang atau para sahabat yang gugur di medan perang. Misalkan Ridwan pas perang kemarin di Iran misalkan gugur nih, mati, misalkan ditembak. Nah, kemudian Arif ada inisiatif untuk menikahi istri Ridwan. Itu boleh nggak kira-kira? Hah? Boleh aja dengan alasan tadi menyelamatkan. Ketika misalkan istri Ridwan tidak ada yang menafkahi, maka dia akan meninggoy gitu tuh. Bisa jadi meninggoy. Nah, kayak gitu. Jadi peristiwa ini yang melatar belakangi kenapa Nabi melakukan poligami. Bayangkan di Mekah pada saat itu orang tuh saling bunuh tuh udah kayak kebiasaan yang biasa aja gitu tuh, nggak ada kata bersalah, kemudian nggak dipenjara, nggak di apa-apa. Nah, makanya perempuan-perempuan di sana tuh ketika ditinggalkan wafat sama suami biasanya dijadiin pelacur gitu, kemudian dijadiin budak. Nah, Nabi khawatir ketika misalkan tidak ada penyelamat, itu tuh para istri sahabat atau para istri syuhada itu bisa dilecehkan oleh kaum jahiliyah. Nah, tambah juga dulu tuh tidak ada penggiat feminisme itu kan dulu. Kalau sekarang kan banyak ya orang-orang yang menyuruhkan feminisme perempuan melawan dan segala macam. Kalau zaman dulu tuh nggak ada. Jadi sikap laki-laki kepada perempuan tuh bodoh amatan aja gitu. Makanya Nabi diperintahkan oleh Allah tuh untuk menyelamatkan para perempuan yang tinggal mati oleh suaminya. Next tuh. Tadi ini tidak ada lembaga perlindungan perempuan, yang tidak ada sistem sosial yang menjamin kesejahteraan janda dan anak yatim. Tadi kalau sekarang pasti ada ya lembaga perlindungan perempuan. Iya ada. Apa itu namanya? PPPA. Nah, lembaga pemberdayaan perempuan dan anak. Nah, kalau zaman dulu itu nggak ada lembaga yang menaungi perempuan dan anak. Makanya Nabi diperintahkan oleh Allah itu untuk menyelamatkan janda-janda gitu. Nah, kalau misalkan kita korelasikan dengan kehidupan sekarang, rata-rata orang yang melakukan poligami itu bukan sama janda, tapi dengan masih perawan gitu, masih seger, masih ada segelnya. Beda sama zaman Nabi karena emang pure untuk menyelamatkan. Nah, makanya pernikahan pada saat itu sering menjadi mekanisme perlindungan sosial. Ayat yang sering dijadikan legitimasi. Tahu legitimasi apa? Nggak tahu. Legitimasi itu aturan yang sering dijadikan oleh kita sebagai landasan untuk melakukan poligami. Ayatnya itu ayat An-Nisa kalau nggak salah ayat 3. Panggihu ma qabalakum minan nisa imasna wa thulatha wa ruba. Nah, ayat ini menyatakan bahwa jika kamu mampu untuk memiliki 2 orang istri, ya udah lakukan. Kalau misalkan mampu nambah lagi 3, kalau misalkan mampu nambah lagi 4. Yang dimana teman-teman? Ternyata ayat ini turun tuh yaitu pada kejadian tadi di zaman Nabi yang para sahabat tuh banyak sekali memiliki istri karena tujuannya tadi menyelamatkan. Nah, kemudian turun ayat ini itu tuh untuk membatasi. Kayak misalkan saya punya istri 15.
di zaman Nabi nih, saya punya istri 15. Kemudian turun ayat ini, fankihu ma taba lakum, tujuannya untuk membatasi. Jadi batasi istrinya supaya nggak berlebihan, minimal 2. Terus kalau misalkan 62, 3 sampai 4. Nah, ironisnya ayat ini sering dibaca sebagai izin menambah daripada perintah membatasi gitu. Tapi saya ironis loh pada kiai-kiai, maksudnya saya bukan menjatuhkan kiai ya, tapi pada dai-dai sekarang yang berpatokan bahwa ayat ini itu sebagai landasan untuk melakukan poligami gitu. Teman-teman kalau misalkan lihat para kiai itu melakukan poligami, kira-kira wajar nggak? Menurut perspektif teman-teman, kita nggak dulu bawa-bawa regulasi agama. Wajar. Alasannya? Ya itu poligami ya maunya sendiri aja, asalkan istrinya sendiri juga bapak sendiri. Mau sendiri. Atau yang gimana gitu, kita kan nggak tahu gimana kita pikiran ya gitu, punya banyak istri, tapi kan asalkan ya harmoni aja gitu, istrinya setuju, kayaknya setuju ya apa. Nah, gimana kalau misalkan pendapat dari perempuan? Mungkin kalau misalkan kiai kamu yang udah tua, saya sedikit mewajarkan karena pemikirannya pun tidak kayak itu masih patriarki, pemikiran lama gitu loh. Jadi kayak pasti apalagi kiai yang paham akan ayat gitu, pasti kalau misalkan pasti merujuk ke ayat gitu. Kalau misalkan kiai masih muda, saya tidak mewajarkan. Alasannya karena beliau masih muda, jadi tidak seharusnya patriarki gitu loh alasannya. Kalau menurut Desti gimana? Apa tadi pertanyaannya? Kan fenomena di kita sekarang tuh banyak yaitu memiliki istri 2, 3 gitu. Karena sebenarnya mereka tuh memahami ayat ini. Ayat ini dipahami sebagai izin untuk menambah bahwa mempunyai istri 2, 3 sampai 4 itu boleh loh menurut agama dengan patokan ke ayat ini. Padahal sebenarnya ayat ini bukan untuk perintah untuk menambah, tapi untuk membatasi. Gimana menurut Desti? Saya kan ini ya penolak poligami ya. Oke, siap. Kalau kiai yang memiliki istri banyak gitu, menurut saya tidak setuju dengan apa yang ia putuskan gitu memiliki istri. Karena kan kita lihat dari penjelasan tadi aja di awal bahwasannya adanya poligami itu karena dulu kan zaman Nabi itu sering peperangan yang mana suaminya itu pada meninggal gitu kan ya. Jadi si istrinya itu tidak diberikan nafkah secara biologis maupun ekonomi ya. Nah itu kan maksudnya ada urgensi ya kan, ada urgensinya tersendiri. Nah tapi sekarang ini tuh banyak sekali orang-orang yang poligami itu atas dasar karena ayat ini katanya perintah dari sunnah Nabi katanya gitu ya. Nah padahal realitanya gitu yang mereka nikahi ini bukan orang yang membutuhkan. Ya, wanita yang dinikahnya itu bukan orang yang membutuhkan pertolongan gitu. Nabi aja poligami karena ya melihat kondisinya pada saat itu tuh mengkhawatirkan ya. Sedangkan di sini rata-rata orang yang berpoligami itu malah menikahi orang yang masih bagus secara fisik, masih bisa mencari nafkah untuk dirinya sendiri gitu ya. Jadi kayak dari tujuan untuk poligaminya aja salah gitu. Tapi alibinya tuh sunnahnya Rasul gitu. Berarti boleh dikatakan kecacatan berpikir apa gimana? Iya, kecacatan berpikir kayaknya ya, iya sih kecacatan berpikir. Atau mungkin belum memahami makna lebih dalam dari ayat ini sih. Ataupun misalnya dia udah paham sebenarnya, tapi karena dia nggak mau disalahkan gitu ya, akhirnya dia ya menafsirkan sendiri aja. Mungkin berbeda pendapat dari sama Adla, di mana ada yang boleh, ada yang enggak. Tapi kalau misalkan benar tadi kata Desti, kalau kita korelasikan dengan fenomena kali ini, itu tidak sama loh sama zaman dulu, di mana zaman dulu perempuan membutuhkan perlindungan dan zaman sekarang tuh ya perempuan sudah merdeka.
Nah, tadi ya, artinya poligami itu bukan untuk promosi, dia untuk membatasi. Jadi ketika teman-teman menemukan para pendai yang menggaungkan poligami, seharusnya teman-teman marah sama perempuan. Kenapa? Karena pada dasarnya poligami itu bukan karena hasrat pribadi, tapi karena keadaan. Itu. Oke, next. Nah, tadi hari ini konteksnya sudah berbeda. Perempuan memiliki akses pendidikan, kemandirian ekonomi, dan perlindungan hukum. Nah, hari ini tuh banyak ya perempuan-perempuan tuh yang berpendidikan, kemudian yang dia tuh udah mandiri secara ekonomi, bisa bekerja, bisa menjadi pemimpin, bisa masuk ke semua sektor. Nah, di mana fenomena kali ini itu tidak menjadi landasan seseorang untuk melakukan poligami. Menjadikan poligami sebagai solusi universal tanpa membahas konteks adalah simplifikasi. Jadi kita tidak boleh menyederhanakan hukum hanya sebatas oh ini perintah, oh ini sunnah. Tapi kita harus memahami secara signifikan apa sih yang sebenarnya terjadi di zaman Nabi gitu. Nah, masalahnya bukan pada teks tapi pada cara kita membaca. Nah, kebanyakan orang membaca teks itu kayak misalkan ayat tadi, fangkiru matobalakum dipahami sebagai ayat untuk menambah istri. Padahal kenyataannya itu adalah ayat untuk membatasi. Jadi kesimpulannya pada ayat tersebut kita tidak boleh menyimpulkan bahwa ayat itu hanya dipahami secara arti doang, tapi kita juga harus memahami secara historis apakah benar arti dengan kejadian di saat itu berkesinambungan atau emang ada peristiwa-peristiwa yang menyebabkan ayat itu turun. Next lagi. Nah, seringkali poligami dibungkus dengan narasi religius. Teman-teman pernah lihat film Walid? Pernah. Kan Walid itu seorang tokoh ya, seorang kiai gitu tuh, yang menyalurkan hasratnya lewat regulasi, seolah-olah bahwa apa yang dia lakukan itu bagian dari regulasi agama gitu. Tetapi prakteknya itu hanya kepentingan pribadi. Banyak orang-orang yang mereka melakukan poligami sebenarnya bukan karena ingin melindungi, tapi karena hasrat gitu, karena ingin ingin mencoba hal yang baru gitu. Nah, keadilan yang dijanjikan berubah menjadi formalitas administrasi, di mana sebenarnya kata adil itu apa sih menurut para wanita? Adil. Karena kan seseorang berkepentingan lu boleh poligami dengan catatan adil. Apa sih makna adil tersendiri menurut teman-teman semuanya? Menurut saya, adil itu bukan seberapa sama memberi atau berkasih, tetapi tentang sesuai sama kebutuhan. Dengan porsinya. Sesuai dengan porsinya masing-masing. Kayak misalnya nih, contoh tentang finansial ya. Misalnya saya punya anak saya yang pertama itu SMA, anak saya yang kedua SMP. Tapi saya memberikan uang jajan ke mereka ini dengan nominal yang berbeda, sesuai dengan kebutuhan. Jadi angka ini tuh bukan jadi patokan, tetapi sesuai dengan kebutuhan mereka gitu tuh. Jadi adil di sini itu bukan seberapa besar atau seberapa kecil, tapi memberikan sesuai dengan kebutuhan orang tersebut. Kalau menurut Ridwan, adil apa, Wan? Adil. Ya, kedua orang mendapatkan keuntungan yang sama gitu. Dari solusinya. Jadinya keuntungan jika membuat kesepakatan. Gak ada yang negatif. Itu kalau adil menurut perspektif bisnis berarti kalau gitu ya. Nah, itu kan maksudnya. Oke. Betul tadi yang dikatakan Deski apa yang dikatakan Tuhan. Jadi adil itu sebenarnya cara kita memenuhi kebutuhan seseorang berdasarkan dengan porsinya masing-masing. Gitu. Apakah teman-teman cukup dalam sebatas dikasih uang doang? Tidak. Enggak kan? Pasti teman-teman butuh perhatian, butuh kasih sayang, kemudian butuh pelukan dan macam-macam gitu. Nah, sementara luka psikologis, trauma anak, dan ketidakstabilan keluarga jarang dibicarakan. Nah, banyak orang-orang yang membicarakan feminisme itu tidak mengkuliti dampak psikologis trauma pada anak.
Gitu. Padahal sering loh teman-teman, orang yang memiliki ibu banyak tuh mereka tuh bingung sebenarnya apa yang sedang terjadi di keluarganya, kemudian kasih sayangnya terbagi-bagi, dan ini menyebabkan anak tuh akan merasa trauma dengan kejadian yang dia rasakan gitu. Terus next, agama datang untuk menjadi martabat manusia, untuk menjaga martabat manusia, bukan untuk menjadi tameng hawa nafsu. Jika poligami dijadikan dalih untuk mengkhianati komitmen dan melukai pasangan, maka nilai moralnya telah gugur. Poligami dibolehkan, tapi kebolehan itu tidak identik dengan keutamaan. Nah, kesimpulannya, poligami sebenarnya boleh, sunnah Nabi, tapi tidak identik dengan keutamaan. Kayak misalkan teman-teman nyeblak, teman-teman boleh nggak makan pedas? Boleh kan, tapi tidak selalu hal yang paling utama gitu. Nyeblak tuh harus pakai pedas yang berlebihan. Yang lebih penting dari sekedar boleh atau tidak adalah apakah ia menghadirkan keadilan yang nyata atau justru menormalisasikan ketimpangan. Jangan sampai dalil itu berubah menjadi dalil. Ya teman-teman, sampai sini paham mengenai poligami? Apa masih bingung kan? Nah, tentang poligami ini ya, dari maksudnya keadilan tadi ya, maraknya perkembangan zaman sekarang gitu. Gimana kalau misalkan seseorang yang poligami itu semuanya benar-benar terpenuhi, kayak dari finansialnya, dari dampak yang lainnya, kayak psikisnya gitu. Bapak sendiri gitu ya, setuju nggak akan hal itu? Kalau misalkan semuanya terpenuhi nih, dari finansial sama yang lain, tapi kan walaupun finansial sama yang lain terpenuhi ya, pasti ada aja gitu 0,1% lah rasa kayak ketidakadilannya gitu. Bapak sendiri ketidakcemburuan. Tapi kalau melihat dari fenomena kita sekarang ya, saya nggak menyalahkan bahwa uang itu sebenarnya fondasi utama di hidup kita sekarang. Dimana ketika misalkan ada uang, itu semua masalah itu beres gitu tuh. Lu punya masalah, lu punya uang, ya udah beres gitu. Yang dimana ketika misalkan laki-laki melakukan poligami, kemudian istrinya terpenuhi, bisa mengatur jadwal dan lain-lain. Kalau saya sendiri boleh-boleh aja, selagi tidak ada pihak yang dirugikan. Artinya yang pihak yang dirugikan itu istri tidak merasa dikhianati dan suami tidak merasa bahwa poligami itu dilakukan dengan hawa nafsu doang. Itu kan karena tujuannya untuk sama-sama untuk menyelamatkan. Ketika misalkan di Indonesia banyak cewek yang pengangguran, terus banyak juga cowok yang sudah mapan, ketika misalkan tidak melakukan poligami berarti akan menimbulkan kriminalisasi kan? Iya, kriminalisasi. Artinya ketika misalkan perempuan itu tidak berdaya dan tidak diberdayakan oleh laki-laki, maka akan terjadi kejahatan sosial. Makanya itu menjadi misi penyelamatan gitu. Kalau menurut saya. Ya, soalnya kan ada beberapa ini ya, walaupun tidak terjadi tapi banyak omongan-omongan itu, apalagi di kedalaman gitu ngomong yang mengatakan bahwa nggak apa-apa sama suami orang yang penting finansial terpenuhi gitu. Iya, jadi Bapak bukan sedikit, Bapak juga setuju akan hal itu. Yeah. Misalkan contohnya finansial terpenuhi. Dengan catatan tadi itu ya. Iya, dengan catatan tadi itu untuk memperdayakan, bukan semata untuk hawa nafsu doang gitu. Ada lagi mau nanya? Atau nggak setuju sama statement saya? Ini sebenarnya cuma statement pribadi loh. Kok kalian tuh sepakat aja gitu tuh? Ih, saya mau nggak sepakat. Apa iya makanya kok? Saya mau kasusnya gimana pun ya. Kalau diri saya pribadi nih yang mau dipoligami, saya nggak mau dipoligami. Saya mau lebih baik diceraikan aja. Silakan kamu kalau emang niatnya kayak mau memperdayakan, mau apa, nikahin aja. Tapi ceraikan dulu saya gitu. Tapi misalkan suami kamu ganteng, tapi banyak uang,
dan lain-lain misalkan. Tapi kamu dari latar belakang keluarga yang biasa aja gitu, apakah kamu akan ya udah sih gue mah gak mau dihianatin sebatas pengkhianatan doang, apa bakal ada pemikiran bahwa ketika misalkan gue dicerain tidak mengizinkan suami berpoligami, otomatis gue pasti hidup di nol lagi nih, di tahap yang bawah lagi. Itu kan gimana? Tetap saja saya mau dengan pilihan yang utama, soalnya menurut saya kesehatan mental pribadi itu lebih penting gitu. Kalau misalnya masalah kayak finansial gitu, saya bisa mencarinya sendiri meskipun emang tidak setinggi atau sebesar yang dikasih sama suami saya gitu, tapi setidaknya itu membuat hati saya damai, tentram, karena saya tuh orangnya sangat amat cemburuan ya. Jadi ketika misalnya nanti suami saya dengan yang muda, dari saya cemburu, yang ada itu cuma menjadi tumpukan emosi. Setelah itu tumpukan emosi, khawatir karena saya depresi dan malah nanti saya gangguan jiwa, bisa bunuh diri gitu. Lebih baik menyelamatkan diri sendiri gitu. Nah, rata-rata perempuan itu mencari keharmonisan daripada pernikahan itu. Serius nih kayak gitu. Doain tapi ya jangan sampai punya suami yang pengen poligami. Jangankan poligami, LDR pun wanita jarang ada yang Bisa menulis kalau manusia. menikah seperti itu. Poligami hanya untuk orang-orang yang buat wanita-wanita yang takut. Oke, benar sekali. Sebenarnya kita tidak boleh menormalisasikan poligami sebenarnya gitu. Karena itu tadi dampak psikologis yang dapat diperoleh oleh istri dan anak. Tapi teman-teman, ternyata perempuan sekarang tuh udah berdaya banget loh. Menurut data BPS, perceraian di Indonesia itu 85 kalau nggak salah sampai 87% itu cerai gugat. Artinya Tahun berapa? tahun berapa ya saya lupa, 2023 kalau nggak 2023. Ya, perempuan sekarang ternyata banyak yang menceraikan laki-laki. Kenapa? Karena merasa perempuan sekarang tuh udah merdeka, udah bisa kerja, kemudian udah bisa masuk ke semua sektor. Artinya ada pergeseran nilai nih dari zaman dulu sama zaman sekarang. Dimana zaman dulu perempuan-perempuan tidak berdaya, dan zaman sekarang perempuan yang menginjak-injak laki-laki gitu. Artinya secara apa namanya, di lapangan perempuan bisa bersaing sama laki-laki gitu. Artinya kesetaraan lah, dalam artian tidak sama gitu. Nah, mungkin dari fenomena ini poligami sebenarnya tidak boleh diwajibkan gitu. Kenapa? Karena perempuan sudah berdaya gitu. Ada yang mau nanya lagi atau nggak sesuai gitu? Tapi belum tentu perempuan tidak butuh laki-laki ya, karena tidak ini ya Pak, karena kebutuhan yang tidak terpenuhi oleh laki-laki, makanya perempuan berdaya sendiri. Iya, Belum tentu perempuan itu bisa sendiri gitu. Maksudnya kasarnya ya, daripada berdua tapi menyiksa, ya mending sendiri merdeka. Iya, tadi saya agak kurang setuju ya sama statement Bapak yang bilang apa tuh namanya, cewek sekarang bisa menginjak-injak cowok, sendiri cowok. Menurut saya sih itu kita harus cari tahu dulu ya latar belakangnya kenapa. Karena zaman sekarang tuh malah cowok pengen ditreat kayak cewek. Jadi sekarang tuh cowok kurang, jiwa providernya tuh tidak muncul gitu. Iya betul. Nah, kenapa ya? Studi kasus ya. Cewek maksudnya bener, cewek itu sabar di seluruh samudra. Jadi kalau suatu saat misalkan nih bapak diinjak-injak, berarti nih flashbacknya ceweknya itu cuma sabar banget akan akan sifat bapak gitu. Jadi kayak sabar dulu sampai mana cowok ini tidak memprovider saya gitu. Kalau misalkan tidak ada perubahan, ya harus diinjak. Ya, karena tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Tidak mungkin cewek ini tuh menginjak-injak harga diri cowok kalau tidak ada penyebab. Tuh. Tapi menurut saya narasi teman-teman itu sebenarnya cuma hanya sebatas diskusi. Kenapa? Ini statement saya ya. Tadi saya ngomong tadi kasus loh. Ayo bapak. Mungkin itu hanya sebagian oknum saja.
Gitu. Kenapa? Teman-teman tahu nggak kemarin kasus ada cowok nyari calon istri di mana di X kalau nggak salah. Dia tuh nyari dengan gaji kalau nggak salah 2 juta gitu. Tuh ramai di kolom komentar, 2 juta mah cuma buat perawatan kucing saya doang gitu tuh. Artinya bahwa definisi menikah sekarang tuh emang sudah bergeser. Apakah emang nikah tuh pure untuk membangun atau emang harus dibangun dulu gitu supaya bisa hidup enak? Disinilah pentingnya Islam, harus mencari yang setara sekufu gitu. Karena kalau tidak setara itu nanti ada perbandingan gitu tuh, kayak secara tidak langsung ya kayak kadang status yang tadi Mungkin orang yang komen itu dia tuh ngerasa kalau dirinya lebih dari orang yang memposting itu, makanya dia komen itu, ya salahnya dia komen kayak gitu. Toh maksudnya saya pribadi ya akan tahu, akan sadar diri gimana saya, latar belakang saya kayak gitu. Misalkan finansial saya gitu, jadi saya juga akan mencari orang yang setara dengan saya, entah ilmunya, entah dalam apapun gitu. Tapi gini lah teman-teman, pasti teman-teman kayak gitu berpatokan pada feminisme kan, kesetaraan. Maksudnya gue punya value, punya nilai di diri gue perempuan berpendidikan, gue perempuan yang paham agama, otomatis gue harus mendapatkan suami yang setara lagi. Artinya teman-teman menginginkan kesetaraan. Nah, yang dimana ini statement saya lagi ya, lagi-lagi disclaimer ini cuma statement. Yang dimana feminisme itu bukan tentang queen treatment, tahu? Bukan tentang pengistimewaan. Artinya emang menurut saya definisi nikah tuh saling menerima kelebihannya, melengkapi kekurangannya. Tapi sekarang pernikahan itu hanya sebagai transaksional, artinya jual beli barang gitu, kayak ya udah kalau lu misalkan suka sama cewek ini, lu bayar dengan catatan lu tuh memuliakan calon istri lu dengan mahar yang gede gitu. Selain tadi balik lagi ke agama ya, yang sekufu yang setara itu, balik lagi juga ke kodrat cewek. Apa kodrat cewek? Kodrat cewek apa? Kodrat cewek itu kan ada yang bisa Apa coba? dibimbing ya. Jadi pasti kan cewek juga pengen ngerasa dibimbing gitu. Soalnya jujur ya, kalau misal ini contoh tadi kasusnya pacaran ya. Kalau misalnya si cewek ini tuh tinggi dalam hal apapun, si cowoknya ini biasa aja tanpa ada usaha juga gitu, nanti lambat laun tuh itu menjadi tekanan emosi gitu loh. Kayak aduh, gue kan seharusnya jadi cewek yang dibimbing, kenapa gue yang membimbing gitu tuh. Jadi beda pertukaran apa sih namanya ya? Pertukaran apa sih, kayak cewek malah kayak cowok malah jadi kayak cewek gitu tuh. Itu tuh sangat ini tahu. Fungsional gitu. Gitu. Ya misalnya sih gitu ya. Terus apa lagi mau ngomong tapi bingung udah ngeblank aja. Cukup seru sekali ya pembahasan tentang poligami, karena pasti teman-teman nggak mau di masa depan teman-teman itu ada poligami di keluarga teman-teman. Nah, mungkin dari pembahasan kali ini itu bisa diterapkan oleh teman-teman semuanya. Dimana ketika misalkan teman-teman nemu seseorang yang melontarkan statement bahwa poligami itu boleh, teman-teman bisa lawan dengan argumen tadi. Itu dimana regulasi itu hanya untuk membatasi, bukan untuk menambah. Oke, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Saya senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman semuanya, apalagi yang cewek, karena lagi-lagi cewek itu selalu merasa tersakiti. Saya setuju ya itu. Apa kita akan bahas ini Udah masih gak ada masalah bapak ini ya. Udah, kita lanjut tadi ya. Soalnya saya nemu kemarin di IG kata-kata kayak gini. Ketika cewek itu miskin, pasti nyalahin cowoknya. Oh anjir, gue ternyata salah milih cowok. Tapi ketika cowok miskin, dia tuh sadar dia tuh miskin. Itu ya. lagi-lagi soal tergantung perspektif orang sih. Tapi rata-rata kayak gitu. Terima kasih teman-teman yang sudah antusias dalam diskusi kali ini.
Saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.